2025 Bappetan Jambi bekerja sama dengan BPDB atau yang dulu terkenalnya dengan BDPKS. Nah, ini menyelenggarakan pelatihan budidaya sawit yang alhamdulillah hari ini diikuti khusus dari Kabupaten Batanghari yang berjumlah 52 orang petani. Semua hadir lengkap. Ini adalah dengan tujuan untuk pengembangan kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, khususnya petani sawit. Nah, di Batanghari ini alhamdulillah ini hadir juga Ibu Kabid Penyuluhan yang selalu menggerakkan teman-teman penyuluh tentunya untuk selalu mendampingin para petani sawit. Nah, harapannya dengan pelatihan-pelatihan seperti ini ada yang didapatkan ilmunya sehingga bisa diimplementasikan kepada petani atau kelompok tani yang ada di Batanghari nantinya. Karena memang sawit ini menjadi kelas prioritas gitu ya. Nah, yang dikembangkan sekarang nantinya ke depannya tidak hanya budidaya sawit, tapi seperti yang disampaikan Ibu Kapus, nanti kita sudah mulai mengarah ke pengolahan hasilnya dan produk-produk turunannya tentunya. Karena sawit ini produk turunan cukup banyak, sehingga sawit ke depan insya Allah semakin baik, semakin bagus. Nah, keberhasilan sawit itu, buah itu diawali dari budidaya. Nah, maka diharapkan dengan pelatihan-pelatihan seperti ini itu selalu kita kembangkan terus, kita ajak pelatihan terus, dan yang terpenting adalah implementasi para peserta pelatihan setelah pulang dari balek. Itu saya kira. Semenjak BPDPKS itu mendapatkan amanah untuk melakukan pembinaan kepada petani kelapa sawit terkait dengan ISPO. ISPO itu adalah kelapa sawit berkelanjutan, karena kan kita diharapkan petani kelapa sawit itu jangan menanam tapi tidak berkelanjutan, kemudian membuat dampak lingkungan rusak. Nah, semenjak ISPO itu digaungkan, maka BPDPKS menggandeng BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk bisa memberikan pelatihan kepada petani kelapa sawit supaya mereka itu paham terkait pengelolaan sawit yang berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, tidak membakar lahan, kemudian produktivitas sawitnya juga bisa meningkat, karena dengan adanya pengelolaan yang ramah lingkungan, maka produktivitas itu akan terjaga. Tentu Kementerian Pertanian selain melakukan MOU untuk pelaksanaan pelatihan, untuk pelaksanaan pendaftaran peserta pengelolaan sawit rakyat, dalam hal ini adalah untuk replanting, maka kita juga melakukan evaluasi, dan evaluasi untuk pendanaan dari BPDPKS itu lebih ketat dibanding yang dari dinas ataupun dari sumber pendanaan lain. Karena apa? Kita selalu diingatkan bahwa dana BPDPKS itu adalah bersumber bukan dari pajak, tapi bersumber dari pungutan untuk pabrik-pabrik pengelola kelapa sawit. Oleh karena itu, kalau pemanfaatannya tidak betul-betul secara baik, maka itu akan berdampak luas untuk pemeriksaan APH. Sehingga kita perlu turun melakukan apa yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk harapan ke depannya gimana, Bu? Harapan kedepannya kan petani sawit itu menjadi sumber devisa negara. Jadi semua produk kelapa sawit itu menjadi sumber devisa negara yang tertinggi di bidang pertanian dibandingkan tanaman pangan atau tanaman yang lain. Maka ini bisa dikelola dengan baik kalau sumber daya manusianya kita kelola dengan baik. Keberhasilan suatu produksi ditentukan 75% adalah oleh sumber daya manusia lainnya, sementara yang 25% itu adalah sarana prasarana.